Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, nama saya Rian Rahmat Hafiz dari nomor MPM 112. Di sini saya akan menjelaskan strategic planning bagian strategi implementation. Oke, kita mulai dari company overview-nya dulu. Jadi, perusahaan yang saya analisis ini adalah MD Pictures. Jadi, MD Pictures-nya itu adalah bagian dari MD Entertainment. Ini adalah studio film berbasis di Jakarta dan perusahaan film pertama yang terdaftar di BEI. Nah, sejak 2002, MD Pictures ini tuh berkembang menjadi kekuatan media terdepan dengan sistem produksi terintegrasi, menciptakan film, TV, dan OTT, musik, serta animasi. Dengan 14.000 plus jam konten dan kepemilikan penuh atas seluruh IP, MD Pictures terus menetapkan standar industri. Pada tahun 2022, film KKN menjadi film Indonesia terlaris sepanjang masa dan memperkuat ekspansi global perusahaan. Nah, untuk visinya sendiri, MD Pictures ini ingin menjadi yang terdepan di industri film dengan bekerja secara kolaboratif untuk berinovasi, membuat secara konsisten menghasilkan film bernilai tinggi, dan untuk misinya itu membawa kegembiraan ke dalam kehidupan masyarakat dengan menciptakan momen spesial, pengalaman yang tak terlupakan, dan kenangan abadi di hati pencinta film. Nah, kita masuk ke struktur organisasi dari MD Pictures. Nah, yang pertama itu ada pemegang sahamnya, terus di bawahnya ada Dewan Komisaris, lalu dilanjut di bawahnya ada Direktur Utama. Nah, Direktur Utama ini membawahi audit internal sama sekretaris perusahaan. Terus di bawah lagi ada Direktur, membawahi manajer produksi dan manajer casting. Terus Direktur Utamanya itu membawahi lagi ada manajer pemasaran, lalu manajer IT. Lalu di sekretaris perusahaannya itu ada direkturnya, membawahi manajer keuangan, manajer legal, HR manager, dan manajer. Kita lanjut ke program to be implemented-nya. Jadi untuk programnya ada tiga. Nah, untuk strateginya itu ada yang pertama itu ada forward integration. Itu programnya itu distribusi konten melalui platform OTT global dan lokal. Jadi untuk kegiatan yang dilakukannya, jadi MD Pictures itu memperluas jalur distribusi film dan serial dengan menjalin kerjasama strategis bersama platform OTT global seperti Netflix, Prime Video, Disney Hotstar, serta OTT lokal seperti WeTV dan Maxstream. Nah, untuk strategi yang kedua yaitu ada market penetration. Jadi untuk programnya sendiri ini produksi film komersial berbasis cerita film dan lokal. Jadi untuk memperluas pangsa pasar penonton dan penonton bioskop, MD Pictures itu fokus untuk mengembangkan film berbasis cerita lokal dan kisah seperti viral seperti KKN di Desa Penari dan Sewudino. Nah, strategi ini tuh terbukti efektif mendongkrak jumlah penonton hingga jutaan dan memperluas loyalitas audiens domestik. Nah, untuk yang strategi yang ketiga ada operational efficiency. Jadi ini tuh digitalisasi proses produksi dan manajemen konten. Jadi untuk kegiatannya sendiri ada perusahaan itu mengintegrasikan teknologi dalam produksi film melalui sistem manajemen konten digital mulai dari penulisan naskah, pengambilan gambar hingga pasca produksi. Terus penerapan workflow digital ini tuh mempersingkat waktu produksi dan meningkatkan kualitas output serta efisiensi anggaran produksi. Lalu di sini ada people department responsible to implement program. Jadi untuk yang program yang pertama dengan distribusi konten melalui platform OTT global dan lokal, people atau departemen itu ada digital distribution division, ada business development division, ada legal division, ada content licensing team, dan ada finance, lalu ada corporate partnership. Nah, untuk program yang kedua yaitu produksi film komersial berbasis cerita viral dan lokal. Departemennya itu ada Creative Division, Film Production Division, Script Development Team, Marketing dan Promotion, Legal dan Finance. Nah, untuk yang terakhir, yang ketiga, digitalisasi proses produksi dan manajemen konten. Departemen itu ada Information Technology Division, Post Production Division, Content Management System CMS Team, Creative Technology Unit, QA, dan Finance. Nah, kita lanjut ke budget program yang program pertama, yaitu distribusi konten melalui platform OTT global dan lokal. Nah, yang pertama itu ada negosiasi lisensi eksklusif dan OTT, kayak Netflix, Disney Plus, sama Prime Video itu 3 miliar. Terus yang kedua itu ada adaptasi format konten untuk platform digital, ada subtitle sama encoding sebesar 2 miliar. Lalu ada promosi digital kampanye peluncuran di platform itu sekitar 3,5 miliar. Lalu
monitoring performa tayangan dan riset audiens digital sebesar 1,5 miliar, dan yang terakhir dukungan teknis dan evaluasi konten sebesar 2 miliar. Jadi total untuk budget program yang pertama itu adalah di angka 12 miliar. Lalu kita masuk ke budget program yang kedua, yaitu ekspansi kemitraan wisata dan korporat regional. Jadi untuk yang pertama itu ada riset cerita lokal dan akuisisi hak cerita viral yaitu sebesar 3,5 miliar. Lalu ada produksi film kayak lokasi, aktor, kru peralatan sebesar 15 miliar. Lalu ada post produksi, ada editing, sound effects, grading sebesar 3 miliar. Lalu ada distribusi bioskop dan kerjasama jaringan eksibitor sebesar 2,5 miliar. Lalu ada aktivasi kampanye promosi film, ada PR, trailer, sama premier sebesar 1,5 miliar. Jadi totalnya itu udah 25 miliar. Lalu yang terakhir ada budget program untuk yang ketiga, ada digitalisasi proses produksi dan manajemen konten. Ini yang pertama itu ada audit proses produksi dan kebutuhan sistem digital sebesar 2 miliar. Lalu ada pengadaan sistem manajemen konten dan peralatan digital sebesar 6 miliar. Lalu ada pelatihan tim kreatif dan produksi digitalisasi sebesar 2,5 miliar. Lalu ada integrasi sistem kerja cloud server remote workflow sebesar 4 miliar, dan yang terakhir ada monitoring performa sistem dan pengembangan tahap lanjutan sebesar 3,5 miliar. Jadi untuk total budget program yang ketiga ini sebesar 18 miliar. Jadi untuk total keseluruhan dari budget program dari program yang satu sampai program yang ketiga, total keseluruhan yang kita butuhkan adalah sekitar 55 miliar. Lanjut kita masuk ke prosedurnya. Jadi di sini tuh ada program code, terus ada activity, terus ada PIC-nya, sama kapan program ini bakal dijalankan. Jadi untuk yang pertama ada studi pasar dan perilaku konsumen digital, PIC-nya ada R&D, digital strategi sama marketing OTT. Untuk di bulannya di bulan ke-1 dan bulan kedua. Lalu yang kedua kegiatannya ada pengembangan naskah orisinal dan adaptasi IP lokal. Untuk PIC-nya ada tim kreatif dan produser. Untuk bulannya di bulan ke-1, kedua, dan ketiga. Kalau yang ketiga ada produksi dan pasca produksi konten untuk video OTT, kayak WTV, Prime Video, dan lain-lain. PIC-nya ada produksi, VFX, sound, sama post production di bulan ke-6, 7, 8. Terus yang terakhir ada distribusi dan kampanye digital OTT. Di PIC-nya tuh ada marketing, komunikasi, partnership, sama OTT. Month of di bulan ke-9 dan 10. Lalu untuk prosedur dari program yang kedua itu, yang pertama itu dari set konten viral dan identifikasi cerita lokal potensial. Untuk PIC-nya sendiri ada R&D, ada tim produksi, ada penulis skenario di bulan ke-1 dan kedua. Lalu yang kedua itu ada pra-produksi dan pembentukan tim film komersial. Untuk PIC-nya sendiri ada produksi, SDM, sama finance di bulan ketiga, keempat, kelima. Lalu yang ketiga itu ada produksi film kayak Sewulino, Badarudi, atau Jurnalista. Terus untuk PIC-nya sendiri ada produksi, ada seperti QA, ada talent management di bulan ke 6, 7, 8, 9. Dan yang keempat ada distribusi film ke bioskop dan aktivasi promosi nasional. PIC-nya ada distribusi, PR, partnership, bioskop di bulan ke 9 dan 10. Dan yang terakhir evaluasi kinerja box office dan rencana sequel. PIC-nya ada business dev sama finance di bulan ke 11 dan 12. Kita lanjut ke program yang ketiga. Untuk uh, prosedur yang pertama itu ada audit alur kerja produksi dan identifikasi titik digitalisasi. Untuk biasanya ada ICT, internal audit sama produksi di bulan ke-1, kedua, ketiga. Lalu ada seleksi vendor sistem ERP, content management. PIC-nya ada ICT, procurement sama legal di bulan ke-4, ke-5, ke-6. Lalu ada implementasi sistem digitalisasi alur kerja produksi. Ada ICT, produksi, QA, sama finance di bulan ke-7, 8, 9, 10. Lalu ada pelatihan penggunaan dan simulasi sistem, ada HR, ada ICT sama internal team di bulan ke-11 dan 12. Lalu ada evaluasi sistem dan update berkelanjutan, ada QA, ICT sama produksi di bulan 11 dan 12 juga. Oke, terima kasih. Sekian presentasi tentang strategi implementation yang telah saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.